Halo Pak, selamat pagi. Perkenalkan, saya Yuswa Tambunan dari kelas TIA dengan NPM 230840019. Pada video kali ini saya akan menjelaskan soal UAS yang Bapak kirimkan melalui grup WA untuk mengambil nilai akhir. Jadi langsung saja saya buka video soalnya. Eh, saya kelas TIA, jadi saya mengambil kelompok yang soal TIA. Oke, pada soal pertama, buat struktur HTML dasar dari sebuah halaman web yang menampilkan biodata diri lengkap dalam bentuk tabel. Nah, oke, saya sudah membuatkan program HTML-nya, jadi saya tinggal buka. Oke, ini adalah biodata diri saya menggunakan tabel dengan HTML. Nah, saya akan menjelaskan kode untuk membuat tabel tersebut. Dia pertama dimulai dari H1, ini header 1 yang menampilkan biodata diri seperti ini. Kemudian tabel dengan tag tabel dengan border 1 untuk border pinggiran dari tabel ini. Jadi semakin banyak tinggi angka bordernya, semakin tebal pinggiran tersebut seperti ini. Satu cell padding ini merupakan jarak antara isi dari informasi yang ada di dalam tabel atas bawah. Jadi dia 10. Jadi kalau misalnya dia semakin kecil angkanya, maka jaraknya akan semakin kecil juga. Kemudian cell spacing ini merupakan jarak pinggiran pada sebuah tabel. Jadi kalau misalnya kita nggak buat 0 di cell spacing ini, maka ada pinggiran-pinggiran seperti ini pada sebuah tabel. Kalau kita buat 0, maka pinggiran tersebut tidak ada. Kemudian tag tr ini merupakan table row. Jadi untuk membuat banyak table seperti ini, jadi diperlukan row atau baris. Jadi setiap baris itu digunakan untuk menyimpan informasi seperti ini. Kemudian th merupakan table header untuk mendefinisikan sebuah tabel penjelasan. Jadi kalau misalnya di kiri ini informasi terkait nama, tempat tanggal lahir, alamat, email, dan sebagainya. Kemudian di samping ini adalah tabel header untuk detail terkait informasi yang ada di sebelah kiri. Kemudian tabel TD atau tabel data. Jadi tabel data ini merupakan isi dari tabel row yang memuat informasi atau detail. Jadi di sini tempat data tersebut berisi. Kemudian kalau untuk menambahkan row-nya, jadi tinggal copy paste saja seperti ini. Kemudian kita tambahkan misalnya semester. Maka akan menambahkan satu baris lagi ke bawah untuk memuat data dari header informasi tentang semester, kemudian data 4 untuk detail, untuk headernya detail. Oke, selanjutnya nomor 2. Apa perbedaan antara elemen div dengan elemen section, dan kapan sebaiknya menggunakan masing-masing elemen tersebut? Oke, ini merupakan kode HTML yang sudah saya buat untuk pertanyaan nomor 2. Jadi saya jalankan dulu. Oke, ini adalah contoh box yang dilakukan dengan menggunakan tag div. Sedangkan ini merupakan contoh tulisan yang digunakan dengan menggunakan tag section. Jadi apa perbedaan kedua tag tersebut? Tag tersebut sebenarnya sama dalam konteks membungkus
sebuah kelas. Jadi section ini juga bisa membungkus kelas seperti yang dilakukan div. Bedanya section ini lebih berfokus kepada header untuk sebuah artikel atau tulisan itu dan paragraf. Sedangkan div ini lebih berfokus kepada membungkus styling CSS atau JavaScript, misalnya untuk meletakkan kelas container seperti ini, dan melakukan untuk memanggil kelas box yang sudah didefinisikan pada style CSS di atas ini. Jadi perbedaan utamanya itu sebenarnya terletak pada penggunaan fungsi. Umumnya div biasanya digunakan untuk membungkus style CSS, sedangkan section ini lebih fokus untuk membungkus artikel yang dimana dia terdapat H1 sampai H6 dan beberapa paragraf. Jadi itu. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Tuliskan contoh aturan CSS yang mengubah warna latar belakang halaman menjadi biru dan mengubah warna teks paragraf menjadi putih. Oke, langsung saja kita coba open with server. Nah, ini yang biru ini merupakan latar dan ini adalah paragraf dengan warna putih di atas latar biru. Oke, saya akan membahas tentang aturan CSS-nya. Jadi ini style yang merupakan bagian CSS, yang kemudian ini elemen body. Nah, pada style ini elemen body ditargetkan untuk mengubah background colornya menjadi biru. Jadi elemen body ini akan diubah background colornya oleh style CSS tadi. Kemudian P ini maksudnya paragraf, jadi sama saya seperti tadi, dia ditargetkan untuk setiap P ini akan berwarna putih. Nah, kita coba contohnya. Jadi kalau misalnya ini P-nya ini misalnya yang lain kayak gini, oke, maka dia akan juga berwarna putih karena elemen P tadi sudah ditargetkan mengubah colornya menjadi warna putih. Jadi aturannya CSS tadi adalah ini P dan body. Jadi bodinya mengubah background colornya, kemudian P-nya mengubah warna. Oke, selanjutnya nomor 4. Jelaskan perbedaan antara selektor ID dan selektor kelas di CSS dan berikan contoh penggunaannya. Oke, langsung saja ini merupakan kode HTML untuk soal nomor 4. Kita open dulu server. Ini adalah judul. Kemudian ini adalah paragraf yang menggunakan kelas selektor deskripsi. Kemudian ini adalah paragraf kedua yang menggunakan selektor kelas CSS yang sama. Kemudian ini adalah kotak 1. Oke, saya akan menjelaskan kode programnya. Ini adalah merupakan selektor ID, kemudian ini adalah merupakan selektor kelas. Jadi selektor ID itu diawali dengan tanda pagar seperti ini, kemudian buat selektornya. Jadi misalnya kita buat nama gitu, kemudian kita buat kayak gini, kita buat colornya misalnya warna aquamarine. Oke, kemudian tanda koma. Nah, jika menggunakannya maka kita harus memanggil kelas tersebut dengan cara ID. Jadi misal kita buat ID titik 2 nama. Jadi nama, lalu kita buat Yosua. Jadi nama Yosua tadi akan berubah menjadi warna aquamarine dengan menggunakan selektor ID tadi. Jadi ID ini merupakan ini. Jadi nama di sini dapat dipanggil menggunakan selektor ID. Kemudian selektor kelas ini dimulai dengan tanda titik seperti ini, kemudian nama selektornya, kemudian dipanggil dengan menggunakan kelas. Jadi kelas deskripsi seperti ini,
deskripsinya dipanggil sebagai kelas untuk paragraf di yang ini. Kemudian div ini untuk kelas kotak misalnya, karena dia menggunakan selektor kelas, jadi dia pakai titik dan dipanggil dengan kelas pada div di sini. Oke. Kemudian selanjutnya nomor 5, tulis script JavaScript untuk menghitung luas lingkaran berdasarkan input jari-jari dari pengguna lalu tampilkan hasilnya dalam elemen P. Oke, ini merupakan kode HTML-nya, jadi kita coba jalankan dulu. Kita masukkan jari-jarinya 14, kemudian kita hitung. Nah, luas lingkaran dengan jari-jari 14 adalah 615,75. Saya akan menjelaskan algoritma programnya. Jadi label for jari-jari, kemudian masukkan jari-jari. Ini merupakan keterangan pada web tadi. Ini masukkan jari-jari supaya pengguna tahu bisa masukkan jari-jari melalui label ini. Kemudian input type number jari. Jadi dia dihitung jari, ID-nya jari, nanti dikirimkan kepada JavaScript berupa jari juga. Jadi button on click hitung luas. Hitung di sini merupakan nama di ininya, nama tampilannya. Kemudian button on click tadi hitung luas. Jadi ketika button on click ini ditekan, maka fungsi hitung luas ini akan bekerja dan melakukan pembacaan kepada R, dokumen get element by ID jari. Jadi input label pada jari ini akan dikirim ke sini karena dia mengambil value-nya. Kemudian cons luasnya menghitung luasnya dengan matpi, ini maksudnya 22/7 atau 3,14 dikali dengan R yang merupakan rumus luas lingkaran. Dan setelah operasi ini selesai, dia akan mengirimkan hasil ini tadi, dia akan mengambil elemen hasil tadi ke text content. Text content ini maksudnya isi teksnya. Jadi luas lingkaran dengan jari-jari ditambah ini maksudnya R-nya ini tadi, bukan maksudnya bukan operasi, tapi untuk menambahkan sebuah isi gitu, kayak adalah gitu. Kemudian adalah dan luas maksudnya luas ini mengambil nilai cons luas tadi yang sudah dikerjakan ke sini. Jadi nanti hasilnya bakal luas lingkaran dengan jari-jari R tadi ini yang dikirimkan melalui pengguna tadi, karena jari-jari tadi kan jari-jari didefinisikan menjadi R, kemudian dilakukan operasi luas dengan 6. Kemudian to fix ini maksudnya 2 di belakang koma sih, mengambil angka di belakang koma itu hanya 2 saja. Jadi untuk menampilkan hasilnya melalui elemen P, tag P, itu menggunakan ID. Jadi ID hasil ini akan dikirimkan ke P sini dengan contoh seperti tadi. Jadi di luas lingkaran dengan jari-jari sekian adalah sekian. Begitulah cara kerja untuk soal nomor 5 ini. Jadi kita buat di sini pada label ini 90. Nilai 90 itu akan disimpan melalui jari-jari dan dikirim ke JavaScript. Kemudian JavaScript itu di JavaScript dibuat cons R untuk mendefinisikan nilai nama variabel baru dari 90 dari jari tadi. Ketika tombol button sudah tekan ya, baru dikirim ke JavaScript dan diubah
nama variabelnya menjadi R, kemudian dilakukan operasi luas dengan variabel luas untuk menghitung R tadi dengan menggunakan rumus lingkaran pi R kuadrat, kemudian nilai tadi dikirimkan melalui ID hasil. Oke, kemudian lanjut ke soal nomor 6. Apa fungsi dari add event listener dalam JavaScript dan buat contoh penggunaannya. Oke, nomor 6. Nah, ini adalah kodenya. Coba kita open dulu. Nah, jadi di sini adalah klik saya, button. Jika button sudah diklik, maka button akan berubah menjadi sudah diklik. Jika belum, maka button akan tahu bahwa button belum diklik. Jika diklik, maka button telah diklik. Kemudian di sini ini hover. Nah, jadi jika mouse berada di dalam button, maka tulisan button di sini akan berubah menjadi button telah di hover. Jika keluar dari button, maka button belum di hover. Saya akan menjelaskan kodenya. Jadi add event listener itu merupakan event pada JavaScript di mana dia bisa melakukan klik, kemudian bisa melakukan over, kemudian bisa melakukan mouse out, mouse over tadi. Jadi mouse out itu begitu dia keluar dari button, dan mouse over itu begitu kursor masuk ke dalam button. Ada contoh lain untuk add event listener, tapi saya membuatnya 3 contoh saja, yaitu on click, dan mouse over, dan mouse out. Ada contoh lain seperti klik, tadi sudah saya buat. Terus di klik ini saat elemen diklik 2 kali lebih cepat, kemudian mouse down saat tombol mouse ditekan, mouse up saat tombol mouse dilepas, mouse over saat mouse diarahkan ke atas elemen, mouse out saat mouse keluar dari elemen. Itu tadi contoh yang saya buat. Kemudian mouse move saat mouse bergerak di atas elemen, kemudian key down saat tombol keyboard ditekan, ada key press saat tombol ditekan, kemudian key up saat tombol keyboard dilepas, kemudian submit saat form dikirim, kemudian change saat isi input, select checkbox atau radio berubah, kemudian ada input saat pengguna mengetik di input, kemudian ada fokus saat input mendapat fokus, kemudian ada blur saat input kehilangan fokus, kemudian ada load saat halaman selesai dimuat, kemudian ada resize saat ukuran jendela browser berubah, kemudian ada scroll saat pengguna mengulir halaman, kemudian ada unload saat halaman ditutup atau berpindah. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7 adalah tulis script PHP untuk menyambungkan database MySQL dengan host localhost user root dan tanpa password dengan nama database adalah perpustakaan. Oke, saya sudah buat HP-nya ini di sini. Jadi saya buka XAMPP dulu. Oke, saya sudah membuat database-nya. Ini perpustakaan. Jadi buat database itu tinggal buat di baru, bisa dibuat di sini misalnya gini, perpustakaan, tinggal buat, atau misalnya pakai SQL, jadi create database perpustakaan. Nah, bisa dibuat menggunakan ini, bisa juga menggunakan yang tadi. Oke, saya sudah membuat koneksi PHP-nya, jadi saya akan mencoba apakah database berhasil terhubung atau tidak. Sebelum itu saya akan memindahkan file tadi, file koneksinya ke
saya akan memindahkan ke htdocs di XAMPP. Oke, saya buka Chrome. Saya ketik localhost tadi 7, kemudian koneksi PHP. Nah, di sini terdapat pesan koneksi ke database berhasil karena database tadi sudah bisa saya hubungkan dengan PHP ini. Kemudian soal terakhir yaitu buat script PHP untuk mengambil dan mengambilkan data dari tabel buku dengan kolom ID buku, kemudian judul, pengarang dalam bentuk tabel HTML. Oke, sebelumnya saya sudah buat juga tabel buku seperti di sini. Ini tabel buku. Kemudian isinya juga saya sudah isi beberapa, 3 dengan ID buku, kemudian judul dan pengarang. Kemudian saya buka di sini. Nah, ini adalah koneksi ke HTML-nya. Jadi di sini dia select ID buku, judul buku, form buku. Jadi dia menampilkan melalui di query ini. Kemudian di ini merupakan HTML, saya membuat beberapa style CSS untuk table, kemudian thtd, kemudian ada th untuk background. Oke. Kemudian di body sini ada text line center daftar buku, kemudian table ID tabel buku tadi. Kemudian ini ada trth untuk headernya, ID buku, judul dan pengarang. Kemudian ini script untuk mengambil isi dari database tadi. Dari sini ada buku.php untuk menghubungkan buku.php ini ke indeks HTML. Kemudian ini td, di sini buku titik ID buku untuk mengambil nilai ID buku, kemudian buku titik judul untuk mengambil judul, kemudian buku titik pengarang untuk mengambil nilai pengarang. Oke, saya tidak bisa dibuka melalui ini. Kita akan memindahkan seperti nomor 7 tadi, pindahkan ke htdocs, XAMPP htdocs. Oke, kita buka tadi host, kemudian indeks HTML. Nah, ini merupakan nama daftar buku gitu. Kemudian ini ada di buku, judul buku yang pakai th tadi. Kemudian ini merupakan isi yang diambil pakai PHP dari database. Di data PHP MyAdmin kan ada nama naskah pelangi gitu. Kemudian di sini juga diambil nilainya masing-masing. Nah, gitu. Oke. Sekian penjelasan saya tentang soal UAS semester genap ini. Semoga jika ada salah kata atau penyebutan yang menyinggung Bapak, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.